Jadi, halo, selamat siang para peserta seminar kali ini, Senin 18 Januari. Pada siang ini saya akan memberikan sedikit tips dan strategi untuk trading simple hasil double. Pada pertemuan yang sebelumnya, saya sudah bahas tentang cara trading simple hasil double. Kemungkinan saya akan ulas kembali. Jadi, bagaimana kita untuk memulai trading sebelum kita menentukan di mana kita akan buy dan sell. Oke, teman-teman, di sini langkah pertama yang kemarin saya sudah sampaikan juga, ini saya akan ulas kembali. Langkah pertama adalah teman-teman harus memantau kalender ekonomi dalam minggu ini. Oke, dalam minggu ini kita lihat. Oke, dalam minggu ini ada beberapa kalender ekonomi yang akan dirilis. Misal untuk hari Senin tanggal 18 Januari, hari ini yang perlu dicermati adalah rapat Eurogroup, kemudian pembangunan residential Desember, kemudian pidato Gubernur BLE dan USD Kanada pembelian sekuritas asing. Oke, berarti kita ada hari ini ada peluang trading di Euro, Kanada, Pound Sterling. Oke, ada 3 currency yang hari ini bisa untuk transaksi. Kita pastikan news yang akan muncul tersebut impact-nya sejauh mana. Misal kalau untuk impact terbesar adalah nanti jam 20.30 pidato Gubernur BOE yang akan disampaikan jam 20.30. Oke, setelah hari ini kita sudah mapping berita, kita akan melihat di MetaTrader 5. Oke, MetaTrader 5 kita akan melihat kondisinya. Akan cari MetaTrader 5. Oke, tadi ide trading hari ini adalah Euro, Pound Sterling dan USD CAD atau Kanada Dollar. Oke, kita akan start dari Euro pertama. Oke. Euro pertama kita akan lihat di time frame H1. Teman-teman lihat time frame di H1. Oke. Di time frame H1 kita akan lihat pergerakan hari ini seperti ini yang sudah terjadi sampai pukul 14. Grafik rata-rata rata ya. Kita akan lihat pergerakan kemarin aja cukup hari Jumat. Kita akan tarik Fibo. Kita akan bolak-balik tertinggi dan terendah. Oke, tertinggi kemarin di sini, terendah kemarin di sini. Ini Fibo-nya saya setting untuk standarnya dulu. Fibo-nya saya akan kembalikan ke standar aja. Oke. Oke. Oke, ini kebetulan Fibo sudah kita setting ya. Kita pakai yang jadi gini. Kita akan menentukan tertinggi dan terendah hari kemarin. Karena harga ini condong di bawah, berarti kita butuh area kira-kira akan ke bawah sampai berapa. Oke. Oke. Jadi kita akan lihat kalender ini kira-kira sampai seberapa. Jadi terendah kemarin ada di sini. Tertingginya kemarin ada di sini. Oke, kita tarik sini. Yang kita butuhkan adalah kemungkinan bias ke bawahnya sampai seberapa.
Tuh, oke. Jadi kalau kemarin saya sudah bahas, selama harga hari ini tidak ada di 50% dari pergerakan kemarin, jadi 50%-nya ada di sini. Oke. Berarti euro hari ini selama dia tidak ada di 2118, artinya dia akan ke bawah. Area sell-nya euro itu di area antara 60 maksimal 50%. Jadi sell limit teman-teman saya sarankan ada di sell di 2107 sampai di 2118 untuk sell limit. Karena saya berpikir ketika harga 50% dari pergerakan kemarin masih di bawah, itu kecenderungan akan terus tertekan. Ya, berarti sell areanya di kisaran 2118 dengan TP adalah low-nya kemarin. Atau di 161% kemarin di sini. Kemungkinan penurunannya akan terjadi hari ini di kisaran sampai 2019 atau 2020 untuk euro hari ini. Jadi euro hari ini trading ID-nya kita sell limit di 2118 ya kan. Stop loss cukup di high-nya kemarin. Jadi stop loss itu high kemarin adalah kunci stop loss-nya. Jadi berapa resiko yang kita berapa resiko yang kemungkinan terjadi pada hari ini adalah 2118 kita sell di situ. Batas resikonya sampai di 2161 berarti sekitar ada 45 poin. Itu resiko yang bisa terjadi hari ini. Cuma change ke bawah itu ada peluang di 2025 dengan sell di 2019 ke sampai 2025 maaf dengan sell di kisaran 2118 target 2120 kita TP-nya di situ. Jadi hari ini sell limit euro di 1.2119 TP 2020 dengan stop di 21 high-nya kemarin 2161 sekitar 2161 sampai 2170 itu adalah area stopnya. Misal stopnya ini kena, kita akan mundur lagi 50 poin ke bawah. Jadi area akan kembali switch. Kita akan buy di sini. Di 2120 ya kan. Stop di low-nya kemarin. Dengan target kita balik aja. 160% kemarin. Dengan target sekian. 2215. Oke. Oke. Sebelum ini akan kita bahas sebelumnya. Jadi pergerakan yang kemarin kalau kita uji itu seperti ini. Dia kemarin euro ini mengalami break low di hari kemarin. Jadi misal ini. Jadi kita lihat euro di sini, low-nya kemarin. Oke, high-nya kemarin ada di sini. Ya kan? Oke, berarti kemarin ini kita kan melihat high dan low kemarin. Kemudian sell-nya kita adalah di 50% dari kemarin. Ini adalah sell-nya. Sell-nya ada di sini nih. Oh, sorry. Jadi pergerakan kemarin itu harga ada di atas 50%. Berarti kan kita buy-nya kita ada di sini nih. Di 50%. High, low kemarin kita tarik, ya kan? Kemarin harga ada di atas 50% sini. Oke, berarti buy kita kemarin kena stop loss. Ya kan? Stop loss-nya di sini. Kemudian kita sell limit di sini lagi. Kita nggak kena kemarin, cuma harga terus drop terus. Oke, kemarin berarti kita kena stop loss. Oke, kita bahas yang kemarin. Ini adalah high kemarin. Ini adalah low kemarin.
Oke. Kemarin harga yang terjadi ketika close dia ada di atas 50%. Berarti kan harga naik ya saat itu ya. Kita akan buy di sekitar sini 21.14 dengan stop loss di low-nya. Cuma karena kita kena stop loss-nya ini berarti kita ada sell limit lagi di 50%. 50% adalah kemarin di sini. Jadi teman-teman di sini nanti akan terjadi 2 kali posisi. Jadi kita buy di 50% dan kita sell di 50%. Jadi misal kejadian sekarang ini, saya akan bahas hari ini aja. Oke. Kita akan bahas hari ini. Oke. Hari ini pergerakan dia di bawah 50% dari pergerakan kemarin. Berarti area sell-nya ada di sini tadi yang saya sampaikan. 2119 ya kan. TP 2020 di 161% dengan stop di hack-nya kemarin dan kita punya buy stop di atas ini. Berarti kita punya buy di 21 kita ini 50% dari sini nih ya. Berarti kalau kita punya buy berarti rata-rata di 2120 sampai 2125. Berarti kita ada buy di 2125. Jadi kita akan buy stop di atas 50% ini. Misal kita akan buy stop di sini 2125 ya. Oke, kita akan buy stop di sini 21 maaf ini 21 2120 dengan TP itu di 100% di 161%. Jadi kita akan tarik segini. TP 161% itu ada di sini teman-teman. Oke. 2216. Berarti kita TP-nya buy di 2120, TP 2216. Stop loss-nya itu ada di low-nya kemarin. Jadi kita buy stop di sekian di 2120 ya kan, stop loss-nya ada di low-nya. Jika dia kembali ke low berarti kita kena stop loss. Stop loss-nya di 2075. Oke, pakai catnya sehari sebelumnya. Jadi sehari sebelumnya aja. Mungkin ini ada pertanyaan Mas Ferdian. Jadi catnya tuh sehari sebelum. Jadi ini hari Senin, berarti kita pakai catnya hari Jumat. Gitu. Terus ada pertanyaan Dewi Arianti, untuk Euro-Asia apa sudah memasuki tren bearish? Iya, kalau hari ini sih saya melihat masih tren bearish karena harga sampai hari ini masih di bawah 50% dari pergerakan kemarin. Jadi gini, high low kemarin itu adalah acuannya. Ketika harga hari ini di bawah 50% dari total pergerakan kemarin, berarti kecenderungan akan ke bawah. Jika dia melewati 50% kemarin, berarti dia akan ke atas. Jadi kita sehari ada 2 kali transaksi kawan-kawan. Buy dan sell. Cuma ketika terjadi buy dan sell itu kita tunggu sampai esok hari. Jadi esok hari ketika itu kena TP di 160% apa enggak? Jika itu tidak kena TP berarti berapapun hasilnya di pagi hari itu kita clear. Jadi kita tidak usah terombang-ambing harga. Jadi mengurangi tingkat resiko. Jadi kita pastikan, oh resiko sekian, untung sekian. Itu. Ini untuk hari ini euro. Oke, hari ini trading euro sudah kita bahas. Kemudian karena hari ini salah satu beritanya yang terbesar adalah
pound sterling USD GBP USD, maka kita akan bahas USD GBP teman-teman. USD GBP. Ya, oke. Ini adalah pergerakan chart hari ini, hari Senin. Oke. Oke, hari Senin berarti kita akan tarik Fibo. Karena harga di bawah 50% kemarin, kita butuh harga bias ke bawahnya. Kemungkinan sampai ke berapa kan bawahnya itu. Jadi, oke, saya butuh kira-kira ke bawahnya sampai berapa. Kita akan tarik balik gini. Oke, ini high dan low-nya di sini. Berarti di sini ada potensi ke bawah sekitar 161%, sekitar sini kawan-kawan. Di 3493, sekitar segitu. Bahkan kalau kita pernah belajar Fibo itu bahkan bisa sampai 160, tapi kita nggak usah perlu jauh-jauh. Kita cukup di 161% aja cukup. Jadi hari ini GU atau pound sterling USD kita akan sell limit di sini. Oke. Jadi kita akan sell limit di 1.3633 dengan TP high dan low kemarin itu adalah acuan. Gitu. Jadi acuan di mana kita segera men-stop dan men-switch posisi, segera pindah posisi. Karena pola trading yang saya sampaikan ini adalah switch posisi. Jadi setiap hari ada 2 kali transaksi, buy dan sell. Jadi ketika kejadiannya seperti misal kejadian seperti ini. Jadi kejadian kemarin, ini saya review kemarin ya. Ini high kemarin, ini low kemarin. Oke.
Saat dia close di pasar sini, dia kan di atas 50% di sini. Ya kan? Berarti kan area B dong di sini dong. Dengan TP 161% dong. Ya. Oke. Ketika B di 50%, berarti di sini kita juga melakukan sell. Sell dengan stop di sini. Jadi sell ini kena stop loss. Karena sell ini kita tunggu sampai besok, akhirnya dia juga over apa enggak. Jadi sini gini misal gitu ya. Oke, saya catat kemarin. Harga pergerakan ini hari Jumat kemarin. Jadi contoh yang kita kerjakan ya. Harga kemarin adalah low di sini, high di sini, kemudian close-nya di atas 50% kemarin. Jadi kan buy dong, karena di atas 50% kan. Berarti kita buy di sini nih. Oke. 3662. Jadi kita buy nih 3662 nih. Ya kan? Kemudian stop di sini kan? Di low-nya kemarin di sini kan? Oke, stop loss di 3615. SL 3616 nih. Oke. Oke, berarti kemarin kena stop loss kan. Cuma ketika di 50 di bawah 50% kan kita sudah siap sell stop. Sweet kan, posisi sweet. Jadi sweet di 50% ini ada di 3662, hampir sama harga nih. Bentar, saya akan balik dulu. Oke. Berarti sell stop kawan-kawan ada di 50%, di bawahnya sekitar 60%. Berarti sekitar 3650 kawan-kawan. Sell stop ya teman-teman. 3650 sell stop, ya kan? Jadi kan kita buy di 50%, jika melewati kan berarti ada kemungkinan gagal kan. Jadi di 60% adalah jadi selisih buy limit dengan sell stop itu rata-rata cuma 10 sampai 20%. 10 sampai 20 poin. Jadi sell stop di 3650 sekitar sini. 3650, kemudian stop loss di high kemarin, dan TP-nya di 161% di sini. Nah, kemarin close-nya ternyata sampai di sini nih, sampai di close di hari Jumat itu sampai sini, bahkan Senin sempat gap kan. Oke, kita lepas saja. Gitu, Pak. Apa ketika kita buy di 50%, kemudian harga ternyata di bawah 50, apakah kita bisa cut loss? Ya, boleh cut loss, kita switch langsung, sell boleh. Jadi kuncinya itu ada di 50% aja di sini. Misal teman-teman sudah kadung atau sudah terlanjur buy di 50%, ternyata dia turun di bawah 50%, 50% langsung di stop loss gitu kan. Kita switch langsung sell itu boleh. Itu boleh aja. Asal dia kuncinya adalah di 50% itu. Gitu. Jadi kunci high dan low ya kan 50%-nya ada di mana? Ya udah di sini. Ini kunci dia bisa terjadi pergerakan besar. Jadi kayak hari ini dia sampai jam siang segini dia 50% aja nggak ada, kemungkinan besar masih ke bawah ini. Cuma saya akan tunggu dia, akan tunggu sampai sini. Gitu. Jadi trading ide trading hari ini untuk pound sterling kita hari ini adalah sell limit di 3648. Jadi hari ini ya kita ulang lagi high low. Jadi ini high low Jumat dan ini adalah pergerakan yang akan terjadi. Ya, berarti high low kita ambil separuhnya di sini. Oke. Berarti 3634 ini adalah titik krusial di mana dia bisa lanjut naik atau turun. Jadi hari ini saya sell limit di 3633. Dengan stop loss 3700 itu adalah high kemarin. Dengan target 161% di kisaran target 3493 atau sekitar 3500. Gitu. Atau jika dia melewati 50%, berarti saya akan buy di kisaran ini.
Jadi saya butuh bias ke atasnya, saya akan balik aja sini. Oke. Oke, atau ini 50% kan? Ya berarti saya akan buy di kisaran 60%, sekitar 3649. Jadi selisih buy dan sell-nya akan terjadi sekitaran 10 poin, bahkan 20 poin. Jadi akan terjadi buy dan sell. Buy di 3648, ya kan? Stop loss di low, targetnya ke atasnya 161%. Kisaran 3775. Oke. Kemudian trading ide hari ini adalah USD CAD. Tadi kan kita sudah kita sudah melihat kalender ekonomi USD CAD. Kita akan bahas USD CAD. Oke. Pastikan time frame H1. Oke, USD CAD ini kemarin cukup ekstrim naiknya ya kawan-kawan. Bahkan sampai siang ini dia masih naik terus gitu. Jadi trading USD CAD hari ini kita lihat ibunya. Oke. Karena dia masih di atas 50%, berarti kita akan mengukur high dan low kemarin. Ini high-nya, ini low-nya kemarin. Oke. Dia sudah di atas 100% terus, kawan. Dia tadi sempat turun di kisaran ini. Berarti area buy-nya itu adalah di sini. Tadi pagi sempat menyentuh di 70% ya. Jadi area buy-nya ada di sini, kawan. 2999 berarti area buy USD CAD itu di 1.2, maaf. 2700 area buy, kemudian stop loss di sini 2635, jadi stop loss 2635, kemudian TP-nya di 161%. Dua 2842. Oke, 2842. Kemudian kita lihat potensi ke bawahnya. Oke. High, low kemarin dia di bawah 50% di sini. Oke. Berarti kita siapkan sell stop di sini. 2692. 2690. Oh, kita siapkan sell stop kisaran 1.2690. Ini adalah sell. Oke. Berarti stopnya di high 27 65 dengan TP 161%. 2555. 2555. Oke. Hari ini kita akan review pergerakan Jumat kemarin. Jadi seperti biasa, Jumat kemarin terjadi karena pergerakan hari Kamis. Jadi kita akan lihat dulu high-nya kemarin berapa. Oke, high di sini. Low-nya di sini. Oke. Oke. Ini pergerakan Jumat, ini pergerakan Kamis. Jadi high berapa? High di berapa, low di berapa? Oke, berarti kan kita kemarin harga kan sempat close di bawah 50% nih, teman. Berarti kita ada sell di sini. Ya kan? Sell di sini dengan target 160% ke bawah.
ya kan? Sell di sini dengan target ke bawah dan bisa kita tulis dulu di sini sell. Kita kemarin berarti sellnya di sini nih kawan. 2665 itu kemarin. Saya review kemarin. 2665 berarti stop lossnya di high kemarin sini 2705. Oke, dengan TP 161% ke bawah kemarin harusnya TP ada di sini 161,82572. Oke. Kemudian kita balik high kemarin, low kemarin. Berarti kita siapkan buy stop di 50% dari kemarin. Di atas 50%, kisaran 60%. Kemarin ada di sini. Ini 50%, kan? Sama kan 2665, betul. Berarti kita buy stop di 60% di sini. 2675. Buy stop berarti akan otomatis nge-buy di 2675 dengan stop loss deal low-nya kemarin, low-nya di sini. 2620 dan TP di 160% kemarin. Berarti di sini kemarin di sini kan kita B di sini TP-nya 161%. Itu kemarin ada di sini. Oke. Kena kemarin kawan. Di 2758. Jadi kawan kan boleh memilih di 50% up atau di 50% ke bawah. Atau tunggu aja sampai 50%. Atau jika dia melebihi 50%, boleh langsung sell. Jadi tipe orang masing-masing. Jadi misal kayak terjadi seperti ini, yang akan terjadi. Oke. Oke. Berarti ini saya akan lihat yang akan terjadi. Oke. Case terjadi seperti ini, ya kan? Kita cukup melihat high dan low. Kemarin high sini low sekian. Oke. Maaf. High. Oke. Kita cukup segini aja. Oke, kita lihat 50% ada di sini. Ini adalah titik krusial. 2697, sekitar 2690 itu adalah area di mana harga tidak boleh menyentuh area tersebut untuk terus melanjutkan kenaikan. Jika dia melewati 2697, artinya kisaran 2685 atau 26980, itu area sell. Jadi sudah di bawah 50%. Pak, jika ternyata naik turun kita kena buy stop, sell stop, kena stop loss dua-duanya, ya sudah kita berhenti. Berarti harga lagi nggak bersahabat dengan kita. Jadi kawan-kawan coba cermati di 50% awal. Itu nanti kawan-kawan bisa menentukan sendiri. Di atas buy atau kita di bawah 50% atau kisaran itu boleh melakukan sell. Ya, jadi di sini untuk trading trading ide hari ini kemungkinan ada 3 pasang mata uang. Jadi untuk pertama Euro USD, kemudian pound sterling USD dan USD Kanadian dolar. Mungkin hari ini kawan-kawan nanti bisa melihat hasilnya akan surplus apa enggak. Itu kita bisa mereview sebelum Anda melakukan atau menguji coba ini, kalian harus review dulu. Jadi review high low seperti ini. Seperti kejadian dia naik ekstrim seperti ini.
kemudian dia turun drop seperti ini, kalian harus uji coba. Misal kemarin USD kemarin naik kenceng ya, kan uji coba. High sekian, oke. Low sekian, ya kan? Kunci krusialnya adalah di 50% pertama. Ini adalah kunci krusial. Oke. Ini adalah kunci krusialnya di 50%. Teman-teman bisa melakukan sell di 50% dengan stop loss 30 poin atau 50, atau juga melakukan buy di sini dengan stop loss 30 atau 50 poin. Jadi terjadi 50% ini bisa terjadi buy dan sell. Duluan dia kena stop loss di mana. Dan saya sarankan untuk setiap kali transaksi tunggu sampai esok hari. Jadi jangan tergesa-gesa pada hari itu kita lepas. Jadi kita tunggu esok hari. Gitu kawan. Kemudian ini kita review kemarin USD CAD salah satunya. Dia high di sini, low di sini. Kita lihat dia tertinggi sini, kemarin sempat naik sampai di 40, nggak ada 50%, hampir kena 50%, ternyata saya drop. Jadi kemarin pergerakannya seperti ini. Ini high, ini low, ini high. Ini high di sini, low di sini, kan berarti kita sell limit di 50% di sini nih. Oh, nggak kena ini. Harga sampai sini drop. Sampai 160, 100, dia hampir di 160% ya teman. Sampai sini dia langsung reversal naik. Jadi TP itu rata-rata di 161%. Pak, boleh nggak ngambil buy limit di 160? Boleh. Cuma kita ketika buy di 160%, berarti Anda harus memperhitungkan stop loss-nya. Dengan TP, dia bisa sampai 100%-nya kemarin. Oke, kita akan bahas lagi sebelumnya di sini. Di sini adalah high. USD CAD di sini adalah low. Jadi ini high dan low pada hari ini hari Senin, Jumat, Kamis, Rabu, Selasa. Jadi di sini. Ini di hari Rabu, high sekian, high-nya ada di 2790, low-nya ada di sini. Low-nya di 2707. Berarti 50% sudah kita sell di sini. Oh, nyaris kena lagi nih. 50% ada di sini. Sell di sini kan. Dengan TP di 160%, tapi nggak nyampe ini kemarin. Harusnya dia turun sampai segini kan. Prediksi ternyata dia sampai sini tuh. Jadi kemarin hampir nyentuh 150%, kita 50% di sini. Sell limit di 2749, ternyata dia high-nya sampai sekian. Oke, kita bahas lagi di sini. Ini adalah high. Ini adalah low kemarin. Oke. Berarti kita asumsi kita adalah waktu itu dia close di sini, berarti 50% dia ada di sini. Buy di sini. Ya kan? Tapi drop, kita langsung sell di bawah 50%, kita sell di sini. Di 60% sini. Masing-masing buy di 50%, di 50% ini adalah stop loss di sini, atau sell di bawah 50% sini dengan stop loss di sini. Jadi teman-teman boleh menentukan sendiri kemampuan stop loss-nya. Jadi ketika sudah di bawah 50, boleh nggak Pak saya langsung switch sell, misal kayak gini, dia 50% di sini nih ya kan, di sini kan kita buy nih ya kan, buy di sini, ternyata dia melewati 60%, sell di sini, boleh nggak kita harga sudah di bawah 50%, kita buy-nya kita lepas? Boleh. Kita lepas atau kita stop loss 30 poin, kemudian sell-nya juga kita stop loss 30 poin, boleh. Jadi tidak bisa kita pantai-pantai, tergantung kemampuan risiko yang kawan-kawan mampu penuhi. Dengan target TP pada close market pada hari itu. Jadi pada hari ini kita akan tunggu sampai close market di esok pagi. Jadi 4:30
Jam 5 itu kita akan lihat, dia kena TP atau enggak. Tinggal enggak, ya udah berapapun kita ambil. Gitu untuk seminar trading simple hasil double sore kali ini. Semoga sih berkenan dan diuji coba dulu kawan-kawan sebelum teman-teman melakukan real count. Saya harap untuk demo akun dulu. Pastikan tingkat stop loss-nya ini sesuai kemampuan. Jadi ada nih kalian bilang, wah stop loss-nya kok jauh ya dengan TP. Oke, kita cari save-nya aja. Jadi trading itu kita nggak usah harus terombang-ambing harga. Jadi harga yang kita inginkan berapa? Sudah, tentukan harga yang kita inginkan. Hari ini nggak kena ya berarti kita belum rezeki hari itu. Jadi jangan sampai kita harus tergesa-gesa atau bahkan kita pengen membalas atas kerugian kemarin. Itu malah bahaya. Jadi kita tentukan dulu. Oke, stop loss sekian. Di angka 50% berapa? Di bawah 50%, di atas 50%. Itu range-nya cuma 20 sampai 30 poin. Di situ kalian bisa melakukan 2 kali langkah. Jadi sehari itu terjadi 2 kali langkah, buy dan sell, buy dan sell. Selalu seperti itu. Jadi setiap hari probabilitasnya kalau nggak buy-nya kena stop, ya berarti sell-nya yang over, atau sell-nya kena stop, atau buy-nya yang over. Bisa juga nggak cover, cuma di situ ada apa ya? Ada ada perdagangan pada setiap hari itu. Gitu, saya harap teman-teman bisa menguji coba dulu. Ketika uji coba itu pengen secara detail, teman-teman bisa datang ke kantor kami di Wisma HSBC lantai 7, bisa bertemu dengan kami, bisa ngobrol, kita diskusi, di mana safe-nya kita untuk ngambil posisi. Selamat sore semuanya, selamat beraktivitas, sampai jumpa lagi. Terima kasih.